Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi Lause mengajak kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Lause sangat senang masih bisa bertemu dengan adik-adik meskipun secara online. Hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, Lause mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati untuk beribadah. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkannya dengan tenang. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih tetap berdiri ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak-Nya dan karena Tuhan membuat kita bergirang. Mari kita menaikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ore, puji Tuhan ya. Tuhan membuat kita bersuka cita dalam ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh persiapkan hati. Jika ada Alkitab, boleh mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Lause yang menyampaikan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Raja Salomo yang penuh hikmat ya, di mana Raja Salomo adalah salah satu raja yang hebat dari bangsa Israel. Ya, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang raja dari kerajaan
bangsa Israel juga. Tetapi sebelumnya Lausu mau menceritakan ada suatu cerita tentang seorang anak. Coba kita dengarkan dulu ya. Pada suatu hari ada seorang anak. Dia menangis dengan sedihnya. Lalu kakaknya menghampiri dia. Kakaknya bertanya, "Kenapa adik kamu menangis sedih?" Adiknya menjawab, "Uang yang mama berikan kepada saya 10.000, saya tidak tahu simpan kemana." Nah, dia tambah nangis menceritakan uangnya itu hilang. Kakaknya yang baik hati itu langsung memberikan dia 10.000 untuk menggantikan uang yang hilang itu. Tetapi setelah menerima uang 10.000 itu, adik itu bukannya diam dari tangisannya, malah dia menangis lagi. Dia merasa, "Aduh, kalau tadi uang aku tidak hilang dari mama, sekarang uangku sudah 20.000. Waduh, dia nangisnya tambah sedih lagi. Kakaknya melihat, merasa iba lagi. Kakaknya memberikan dia lagi 10.000 lagi. Jadi uangnya ada 20.000 sekarang. Apa yang terjadi dengan adik itu? Adik itu masih menangis, anak-anak. Kakak itu pun heran dan bertanya lagi, "Kenapa dik kamu menangis lagi? Bukankah uangmu sudah saya gantikan?" Dia berkata, "Ya, kalau uang dari mama itu 10.000 tidak hilang, sekarang uang saya masih ada 30.000. Kakaknya mendengar jawaban dari adiknya itu langsung berkata, "Kamu tidak pernah bersyukur ya dengan apa yang sudah kamu dapatin. Kakak ambil lagi uang kamu ini, sekarang kamu tidak mendapat apa-apa." Nah, ini cerita tentang anak kecil yang merasa tidak bersyukur dan selalu ingin lebih dan lebih. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita tentang seorang raja yang hampir sama dengan cerita tadi. Dia adalah Raja Ahab dari kerajaan Israel ya. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ke 19. Nanti kita baca ya anak-anak ya. Nah, pada waktu itu kerajaan di Israel sudah terpecah menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara itu ibu kotanya adalah Samaria, dan kerajaan yang selatan itu ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, hari ini kita akan mendengar kisahnya Raja Ahab adalah raja dari kerajaan Samaria ya. Nah, suatu hari Raja Ahab ini melihat kebun anggur milik rakyatnya yang bernama Nabot. Kebun anggur milik Nabot itu persis ada di sebelah istana raja ya. Kemudian Raja Ahab pun berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku. Nanti akan aku ganti kebun anggurmu itu dengan kebun anggurku yang ada di tempat lain. Atau aku bayar kamu dengan uang saja." Tetapi Nabot menjawab kepada raja, "Tidak bisa raja, karena kebun anggur itu adalah milik pusaka nenek moyangku. Ya, dia harus menjaganya baik-baik, peninggalan dari leluhurnya. Dia tidak akan memberikan kepada siapapun." Raja Ahab mendengar jawaban dari Nabot merasa sangat kecewa, sedih, dan kesal. Sampai dia tidak mau makan anak-anak. Dan istrinya pun masuk ke kamarnya bertanya, "Apa yang membuat engkau sampai tidak mau memakan, rajaku?" katanya kan. Nah, Raja Ahab pun menceritakan apa yang terjadi, apa yang dijawabin oleh Nabot waktu dia menginginkan kebun anggur milik dia yang persis ada di sebelah istana ya. Nah, raja pun berkata kepada istrinya bahwa ia menginginkan kebun anggurnya Nabot itu, tapi Nabot bilang, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Wah, Ahab mengubah jawaban Nabot itu sehingga terdengar tidak sopan. Padahal tidak demikian ya anak-anak.
Akhirnya Isabel pun mempunyai rencana yang jahat. Ya, dia berkata kepada raja, "Kamu adalah seorang raja, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau." Ya, akhirnya dibuatlah suatu rencana untuk mencelakakan Nabot, ya, di mana Nabot difitnah dan akhirnya dihukum mati, ya. Di sana Isabel memerintahkan untuk berbuat sebuah sidang, ya. Di dalam sidang itu lalu ada saksi-saksi palsu, ya. Yang saksi palsu yang akan menuduh Nabot berbuat jahat, mengutuk Allah dan raja, sehingga banyak orang yang akan menghakimi dia dan juga akan dijatuhi hukuman mati untuk dia. Nabot pun dihukum mati dengan dilempar dengan batu. Nah, setelah Nabot mati, Raja Ahab merasa sangat senang, ya, karena dia berhasil untuk mendapatkan kebun anggurnya, ya, yang ada persis di sebelah istananya. Tetapi Raja Ahab dan istrinya Isabel itu merasa tidak ada orang yang tahu dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi tidak seperti itu. Tuhan mengetahui apa yang sudah diperbuat dan dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya, ya. Kemudian Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Elia, ya, untuk memberitahukan suara Tuhan kepada raja, ya. Di mana di situ terdapat di ayat 19, ya, nanti yang akan kita bisa baca lagi, ya. Tuhan itu berkata, "Engkau sudah bersalah karena telah membunuh dan merampas milik orang lain. Oleh sebab itu, di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darah Ahab." Ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar kisahnya, ya, bagaimana Raja Ahab, ya, melakukan suatu kesalahan, ya, karena ketamakannya akhirnya dia pun nantinya akan dihukum oleh Tuhan. Coba kalau dia tidak tamak dan bersyukur saja untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, pasti tidak terjadi hal seperti ini. Membunuh rakyatnya sendiri untuk memuaskan keinginannya demi memiliki sebuah kebun anggur. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketamakan atau rasa tidak puas itu membawa celaka bagi kehidupan kita, ya anak-anak. Karena akan membuat kita hidup tidak tenang dan merasa iri atau kurang. Akhirnya kita bisa berbuat sesuatu yang jahat karena itu, ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita harus rajin bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan, ya. Walaupun punya kita mungkin tidak sebagus dengan milik orang lain, kita bersyukur, ya, karena inilah yang Tuhan percayakan untuk kita, ya. Anak-anak ingat itu, apa yang Tuhan berikan pastilah cukup dan pas untuk kita. Orang yang bersyukur pasti hidupnya selalu tenang dan damai karena dia tidak merasa berkekurangan. Contoh bersyukur, ya, contoh bersyukur, ya, contoh bersyukur. Misalnya kita melihat ada teman kita yang sekolahnya bagus, ya, sekolahnya bagus, ya, kita pengen punya sekolahan seperti itu, ya. Sedangkan sekolahan kita tidak sebagus itu. Kita merasa, ya, yang terpenting kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersekolah, ya, walaupun sekolah kita tidak sebagus punya teman kita. Yang terpenting adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kalaupun kita ada punya kesempatan sekolah di sekolahan yang bagus, tetapi kita tidak serius belajar, sama saja bohong, ya. Jadi mari kita belajar bersyukur sejak masih kecil supaya hidup kita sampai besar nanti adalah hidup yang penuh sukacita. Nah, kita juga hari ini mau membacakan satu ayat hafalan, yaitu berada di Lukas pasal 12 ayat 15b.
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Ya, kita ulangin sekali lagi ya. Lukas pasal 12 ayat 15b. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Nah, cerita Lause minggu ini sampai di sini. Mari adik-adik kita lipatkan tangan, tutupkan mata, kita doa bersama ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan ya Tuhan, untuk mengajarkan kami senantiasa bersyukur dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dengan segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan semua doa ini. Amin. Bye-bye. Halo Papa Mama dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Setelah hampir 2 tahun kita ibadah sekolah minggu secara online karena pandemi, puji Tuhan ibadah sekolah minggu akan kembali diadakan secara onsite di gereja. Ibadah sekolah minggu onsite perdana akan diadakan mulai tanggal 17 Juli 2022 pukul 10 atau bertepatan dengan kebaktian umum kedua. Untuk setiap minggunya, ibadah sekolah minggu hanya akan diadakan 1 kali setiap hari minggu pukul 10 pagi. Ketika ibadah sekolah minggu sudah diadakan secara onsite di gereja, maka ibadah sekolah minggu secara online melalui YouTube dan Google Meet akan ditiadakan. Anak-anak kelas kecil akan beribadah di Aula TK IPK yang bertempat di gedung D lantai 1, dan anak-anak kelas tengah sampai kelas besar akan beribadah di Aula Serbaguna. Setiap anak-anak yang hadir dalam ibadah sekolah minggu onsite harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tidak dalam kondisi demam atau tidak sehat, kemudian tetap memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak selama beribadah. Mari kita dorong anak-anak kita untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya video yang telah ditampilkan. Ingat, minggu depan kita akan kembali ibadah onsite. Nah, kalau sudah ibadah onsite, maka tidak ada lagi ibadah melalui YouTube dan Google Meet. Jadi, Lause tunggu kedatangan adik-adik minggu depan, tanggal 17 Juli 2022 jam 10 pagi. Jangan lupa ya, jam 10 pagi. Nah, adik-adik boleh persiapkan diri dari sekarang ya untuk beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman dan Lause-Lause. Nah, tadi kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar kisah Raja Ahab. Raja Ahab tadi gimana adik-adik? Dia tamak adik-adik, serakah. Dia bersama istrinya merebut kebun anggur Bapak Nabot. Nah, karena ketamakannya itu, akhirnya dia dihukum Tuhan. Di sini juga kita belajar adik-adik untuk bersyukur. Mensyukuri apa yang kita punya. Jadi kita tidak perlu iri hati adik-adik, kita tidak perlu tamak, kita syukuri apa yang kita punya. Ya, karena ketamakan itu membuat kita nantinya akan celaka sendiri. Seperti Raja Ahab tadi adik-adik. Seperti juga ayat hafalan pada pagi hari ini adik-adik, yang diambil dari
kitab Lukas pasal 12 ayat 15b. Saya ulangi. Lukas 12 ayat 15b. Bunyinya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya ulangi satu kali lagi ya. Lukas 12 ayat 15b. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Baik, adik-adik boleh menghafalkannya. Boleh direkam dan nanti videonya dikirim ke lause-lause. Sekarang kita juga akan memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik, bagi adik-adik yang punya amplop dan kotak, masukkan uangnya ke dalam amplop dan amplopnya dimasukkan ke dalam kotak. Bagi adik-adik yang tidak punya, tidak perlu khawatir. Boleh minta tolong papa mamanya untuk transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code yang ada di bawah ini. Oke adik-adik? Baik. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian Love, 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 Love. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami sekarang juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Jangan lupa, minggu depan kita sudah ibadah onsite. Jadi tidak ada lagi ibadah online di YouTube atau Google Meet. Nah, jangan lupa setelah ini masih ada Google Meet ya. Nah, langsung tunggu minggu depan di gereja. Sampai jumpa ya adik-adik. Dadah!